Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita berjumpa di dalam kajian Islam yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita kali ini adalah tentang kurban. Kurban secara bahasa artinya mendekatkan diri, mendekatkan dirinya seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berbicara masalah kurban, maka tidak bisa lepas kaitannya dengan sejarah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim telah menantikan seorang anak yang telah dinanti-nantikan berpuluh-puluh tahun lamanya, kemudian Allah anugerahkan seorang anak yang sangat cerdas, yang sangat tampan, yang sangat sempurna, yang sangat lucu. Lalu kemudian di saat usia anaknya 12 tahun, tiba-tiba Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sebagai bukti atas kecintaan dirinya kepada Tuhannya, yaitu Allah. Maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku telah bermimpi menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, kata Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail menjawab apa? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Subhanallah. Inilah jawaban dari anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang tahu bahwasannya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bersedia untuk disembelih. Maka dilakukan ritual penyembelihan. Nabi Ismail dibawa ke tempat penyembelihan di sebuah padang pasir. Sebelum disembelih, Nabi Ismail meminta kepada ayahnya 3 hal. Pesan Nabi Ismail yang pertama, wahai ayah, lepaskan dulu bajuku, supaya baju ini tidak meninggalkan kenangan, supaya baju ini tidak terpercik oleh darah sehingga meninggalkan kenangan yang membuat ibu sedih setiap ibu melihat bajuku ini. Kemudian pesan yang kedua, Nabi Ismail mengatakan, wahai ayah, tolong ikat aku dengan sekuat-kuatnya, supaya aku tidak meronta-ronta saat disembelih, supaya aku tidak menyusahkanmu dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang ketiga, Nabi Ismail mengatakan, wahai ayah, asah dulu pisaumu itu dengan setajam-tajamnya, supaya tidak menyakitiku nanti saat disembelih. Kemudian semua permintaan Nabi Ismail dituruti semua oleh ayahnya dengan perasaan yang sedih. Bagaimana tidak sedih? Anaknya yang satu-satunya, anaknya yang saleh, yang ganteng, yang cerdas, yang berbakti kepada orang tuanya, mau disembelih oleh tangannya sendiri. Kemudian saat pisau sudah siap, dikorokkan, ditempelkan kepada leher Nabi Ismail, ternyata pisaunya tidak mempan. Kemudian diasah lagi, dikorokkan lagi, tidak mempan lagi, diasah lagi, dikorokkan lagi, tidak mempan lagi. Sampai-sampai pisau itu coba untuk memotong batu, ternyata batunya terbelah saking tajamnya pisau tersebut. Tapi setelah ditempelkan ke leher Nabi Ismail, seolah-olah pisau itu tidak berguna sama sekali. Hingga kemudian setelah Allah melihat kesungguhan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah,
Lalu Allah turunkan sebuah kambing kibas dari surga, kambing yang besar, kambing yang gemuk, kambing yang indah, kambing yang bulunya lebat. Akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih kambing tersebut, tidak jadi menyembelih anaknya sendiri. Begitulah sejarah singkat kurban. Kemudian sekarang kita beralih ke hukum kurban. Hukum kurban menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang mendekati wajib. Namun alal kifayah. Apa artinya alal kifayah? Alal kifayah artinya apabila di antara anggota keluarganya sudah ada satu yang korban, maka kesunahannya gugur bagi anggota keluarga yang lain. Cukup dalam satu keluarga ada satu yang berkorban. Tapi hukum korban ini bisa menjadi wajib apabila dinazarkan atau dijanjikan. Apabila seseorang telah berjanji bahwa bulan ini dia mau korban, maka hukum korbannya menjadi wajib. Apabila dia tidak menepati janjinya, tidak menepati nazarnya, dia tidak korban, maka dia berdosa. Lalu apa bedanya korban wajib dan korban sunnah? Bedanya, kalau korban sunnah dia boleh memakan daging korbannya sendiri. Tapi kalau korban wajib, dia haram memakan daging korbannya sendiri. Seluruh dagingnya harus dibagikan semua. Dia tidak boleh memakannya walaupun sedikit. Itulah perbedaan korban sunnah dan korban wajib. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita lalu kita menjalankan sesuatu yang haram. Dan korban ini adalah kesunahan yang dianjurkan setiap tahun berulang kali. Kalau tahun ini kita sudah korban, kemudian tahun depan kita punya rezeki yang kita dianjurkan untuk korban lagi. Beda dengan akikoh. Kalau akikoh itu seumur hidup satu kali. Begitu seorang anak lahir, maka kita disunahkan untuk mengakikohkan anak kita. Tapi kalau korban, setiap tahun kita dianjurkan. Malah korban itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, "Ma 'amila banu Adam min 'amali yaumin nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada suatu amalan di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembelih hewan. Maka dianjurkan bagi saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada yang mempunyai rezeki lebih, mampu untuk membeli 1 ekor kambing dan sisanya masih ada buat menafkahi keluarga, maka dia sunnah untuk melakukan korban. Jangan alasan, oh saya belum mampu membeli kambing, padahal dia kemarin mampu beli sepeda baru dan sepedanya itu lebih mahal dari harga kambing. Naudzubillahi min dzalik. Sepeda hanya sebagai tungganganmu di dunia saja, tapi kalau hewan kurban itu nanti akan menjadi tungganganmu di akhirat. Saat melewati jembatan Sirat bisa kita tunggangi. Jembatan Sirat adalah jembatan yang lebih tipis dari rambut, 1 helai dibagi menjadi 7, dan tajamnya lebih tajam dari pedang. Siapapun yang lewat pasti terpeleset, kecuali orang yang menunggangi hewan kurban akan melewati jembatan Sirat dengan secepat kilat. Inilah manfaat korban. Oleh karena itu, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita Allah mampukan untuk berkorban. Semoga Allah memberikan rezeki kita yang cukup untuk membeli binatang korban tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.